Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ana dalam pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini adalah rukun iman. Rukun artinya adalah tiang atau dasar, sedangkan iman artinya adalah percaya atau yakin. Jadi jika digabungkan, rukun iman artinya adalah dasar keyakinan kita sebagai umat Islam. Nah, iman itu harus ditanamkan dalam hati dan jiwa. Dan itu harus dimulai sejak kita masih kecil. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu Maha Esa. Allah itu satu, Allah itu tunggal, dan Allah itu eka. Tidak ada Tuhan selain Allah. Keberadaan alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian, Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Siapa yang menyembah selain Allah berarti dia adalah kafir. Allah itu adalah tempat dibutuhkan setiap makhluk. Allah itu tidak punya anak dan Allah juga tidak punya orang tua. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Malaikat adalah makhluk yang patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah malaikat yang harus kita percayai adalah 10. Di antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Malik atau malaikat Zabaniyah, dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci. Yang dimaksud dengan kitab suci adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah. Kitab suci ini berisi ajaran-ajaran dan petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya dengan perantara malaikat Jibril. Ada 4 kitab yang harus kita percayai. Yang pertama adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara keempat kitab ini, Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Kitab suci Al-Quran selalu dijaga oleh Allah. Dan kitab suci Al-Quran adalah kitab suci pedoman bagi umat Islam.
Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul artinya adalah utusan. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita percayai ada 25 orang. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul terakhir yang wajib kita imani dengan kesungguhan hati adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang melanjutkan dan menyempurnakan ajaran tauhid dari para Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat disebut hari akhir atau hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Pada hari kiamat nanti, seluruh makhluk hidup akan mati. Akhir kehidupan di alam semesta ditandai oleh tiupan sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Semua makhluk di bumi akan binasa. Ada satu yang tidak dapat binasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh makhluk yang ada di dunia tidak mengetahui kapan kiamat itu akan datang. Hanya Allah lah yang mengetahui datangnya hari kiamat. Setelah alam semesta ini hancur, kita manusia akan memasuki alam akhirat. Alam dunia adalah alam yang tidak kekal. Makanya ia dapat dihancurkan oleh Allah. Dan yang kekal itu adalah alam akhirat. Barang siapa yang ketika di dunia selalu berbuat baik, beramal soleh, dan melaksanakan perintah Allah, maka akan masuk ke dalam surga. Sedangkan barang siapa yang selama di dunia selalu berbuat buruk, tidak mau beriman kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya bahwa hari kiamat itu ada, dan di sanalah semua amal akan dipertanggungjawabkan. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar disebut juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar merupakan ketentuan serta ketetapan dari Allah kepada seluruh makhluknya. Jadi, apa yang terjadi dengan makhluknya itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan semua takdir Allah itu harus kita terima dengan baik. Jika takdir Allah adalah kebaikan, maka kita harus bersyukur. Tetapi jika takdir Allah itu berupa keburukan, maka kita harus bersabar. Takdir ada yang dapat diubah, tetapi ada juga yang tidak dapat diubah. Takdir yang dapat diubah adalah jika kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ingat, tetaplah berada di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.